guys, kembali lagi bersama gue Netania Rajwan. Wah, kali ini spesial banget ya, hitam-hitam. Jadi hari ini aku menjadi detektif dan tugasnya untuk menyelesaikan kasus yang belum terselesaikan. Oke, daripada kita lama-lama, let's go. Kita mulai mencari tahu kasusnya. Jadi kalau kalian pesan, kalian akan dapat langsung satu paket kayak gini filenya. Wah, bener-bener kasusnya tuh udah kayak asli banget ya, dengan cara penataannya. Kita dapat kata sambutan, dan di sini juga ternyata ada CCTV-nya loh ya. Kita harus lihat gitu. Ada linknya di sini ditulis. Terus apa yang harus kita cari tahu? Mengapa ini bukan kasus bunuh diri? Siapa yang berbohong, siapa yang memiliki motif, siapa yang sebenarnya pembunuh Ryan. Dalam satu file ini terdapat banyak banget isinya. Ini ada fotonya nih. Fotonya ini adalah foto tempat kejadian. Ada yang gantung diri. Dan berikut adalah data-data tersangka dan korban. Wow, ada foto dan ya kasus-kasusnya. Jadi ini adalah korbannya ya, Ryan Justin. Oke, jadi masalahnya adalah bekas lukanya dia terdapat di bagian kepala, leher belakang, dan sebelah betis bawah kanan. Ini Ryan Justin ditemukan tewas dan sendiri di kamarnya sendiri. Ryan Justin itu seorang aktor dia ternyata ya. Antagonis yang sedang naik daun ditemukan tewas bunuh diri di kamarnya. Ryan hanya tinggal dengan pembantunya pada Senin 23 November 2020, tepatnya pada pukul 21. Manajer Ryan, Raymond Fenaldi. Ya, pokoknya itu dia datang untuk membicarakan pekerjaan dengan Ryan. Tapi pembantu Ryan berkata bahwa Ryan dari tadi tidak merespon panggilannya gitu. Ya, akhirnya pintu kamar Ryan didobrak. Ya, saat membuka pintu kamar Ryan sudah ditemukan tidak bernyawa dan menggantungkan dirinya di dekat jendela kamarnya. Pembantunya cerita belakangan ini emang Ryan selalu merasa paranoid, kayak katanya ada orang yang kayak ngikutin itu, padahal nggak ada orang yang ngikutin sama sekali. Semua pintunya aja, jendelanya dikunci gitu. Hal ini dikatakan akibat rasa trauma kayaknya. Baru aja beberapa hari ini dia diserang sama seseorang pembencinya yang seringkali mengancam gitu. Jadi namun pembencinya itu katanya udah ditangkap gitu loh sama pihak berwajib. Langsung kayaknya paranoid gitu loh, jadi takut ya. Jadi ini ada berita lagi tentang Cecilia Winata. Kata polisi nih, Cecilia itu mencoba untuk melemparkan benda tajam kepada Ryan saat Ryan lagi berjalan di red carpet kan ini. Atau udah mau dilempar pakai benda tajam gitu. Ternyata pas diperiksa, ternyata nih si Cecil ini, wah, ada gangguan jiwa, sering banget sleepwalking, jadi tidur tapi jalan gitu. Oh, jadi Cecil ini udah mau masukin ke rumah sakit jiwa, tapi tiba-tiba di tengah jalan dia kabur. Terus dia ditemukan tertidur di jalan. Kata Cecilia Winata, aku tidak tahu apa-apa katanya tentang si Ryan Justin ini. Namun tiba-tiba di mobil itu berhenti dan seorang membuka pintu belakang mobil, dan tiba-tiba aku tidak sadar sendiri. Dia merasa ada yang buka pintu, pas berhenti dibuka pintu, terus nggak sadarin diri, tiba-tiba dia bangun-bangun dari jalanan gitu. Jadi ini namanya Aulia Indira. Rumahku terletak tepat di depan rumah Ryan. Oh, dia tetanggaan, tapi aku tidak tahu apapun yang terjadi pada malam itu karena aku sendiri sedang tidak berada di rumah sejak pukul 20. Saat itu aku sedang berjalan kaki untuk mencari makan sendirian. Aku keluar sendirian karena Ryan tidak membalas pesanku, sehingga kukira ia masih berada di lokasi syuting. Aku sangat sedih karena Ryan kini sudah tiada.
Oke, jadi ini tentang si Aulia ini adalah seorang tetangganya Ryan, dan emang deket gitu, suka jalan. Tapi 2 hari yang lalu yang terakhir ketemu, dia pas momen yang kejadian itu dia lagi mau keluar sendiri karena si Ryannya nggak bisa dihubungin. Oke, jadi ini ada yang namanya Marco August ini dia bilang, terakhir kali aku bertemu dengan Ryan saat aku syuting pada hari itu, kira-kira pada pukul 19.30 aku sudah meninggalkan lokasi syuting karena scene-ku udah selesai, dan aku langsung pergi menempati janjiku untuk menonton besok bersama temanku. Aku memang sempat bertengkar dengan Ryan karena ia mengetahui bahwa aku sangat menginginkan peran Anthony di film terbaru ini, tapi ia malah mengambil peran tersebut. Padahal ia bercerita bahwa ia ingin mengambil peran lain, namun aku tidak mungkin melukai hanya karena itu. Mau bagaimanapun kita sahabat sejak kecil. Oke. Aku rasa ada yang sedang mengancam Ryan karena ia juga seringkali memperingatkanku untuk hati-hati. Dan di sini adalah terdapat namanya Raymond Fernaldi. Oke, kita baca dulu. Malam itu ada tawaran pekerjaan mendadak untuk Ryan, dan Ryan tidak membalas pesanku. Padahal klien satu ini ingin mendapatkan respon yang cepat. Oleh karena itu, saya langsung bergegas ke rumah Ryan untuk mendapatkan jawaban langsung dari dirinya. Namun saat saya sampai, pembantunya berkata bahwa Ryan sedang mengurung diri di kamarnya. Saya pun mencoba memanggil Ryan berkali-kali, tapi tidak ada respon, sehingga saya langsung menobrak pintu kamar Ryan. Dan saya sangat terkejut lihat Ryan sudah tidak bernyawa. Saya langsung menelepon polisi dan ambulans. Saya sangat sedih karena saya datang dengan kabar gembira. Oke, si Raymond Fernaldi ini adalah manajernya Ryan. Susah banget ya kasusnya. Jadi ini foto Ryan dan Marco. Di sini ada foto mobilnya yang mereka miliki. Marco yang kiri, yang kanannya si ini Ryan punya mobil. Ya kelihatannya emang mereka udah deket gitu sih. Dari hal semua ini, untuk cari pembohong itu agak sulit ternyata. Tapi maksudnya kalau hal-hal berbohong bisa aja sih dia manajer itu kan dia mengurung diri. Pas dia di dalam itu pembantunya ada, kalau pembantunya nggak ada, dia bisa melakukan apapun yang terjadi di saat dia berada di momen tersebut. Oke, kita sebenarnya ada satu lagi yang belum kita lihat. Ini ada CCTV. Kita langsung cek aja ya. CCTV-nya kita lihat. Terdapat mobil dan Aulia. Ada Cecilia yang tertidur dan ada Raymond. Mobil. Mobil putih. Tunggu, mobil putih. Aku baru nyadar. Mobil putih. Itu kan yang punyanya si Marco, mobil putih. Aku baru ingat. Apa karena resesan? Kalau dilihat plat nomornya sama persis, jadinya lebih ke arah 2 ya. Sebenarnya kayaknya si Marco aman sih. Soalnya ada luka-luka kan dari cek di sini tuh, di kepalanya luka. Iya luka. Fix. Pasti ada yang pukul-pukul dia sampai dia emang mati dulu, baru dia pura-pura digantung biar kesannya dia bunuh diri. Nah pasti dia bukan bunuh diri, pasti ada yang melukain dia. Tidak ada bangku. Oh ya, ini terus begini juga. Ini barang buktinya kenapa ganjal, karena nggak ada bangku. Karena di sini nggak ada bangkunya. Jadi dia mau gantung gimana, dia pendek. Kalau ini kan kayak lantai pendek banget ya, gimana cara gantung diri gitu. Oke.
terlihat ada Marco dan Aulia, artinya Aulia bohong. Dia tidak jalan sendiri namun berjalan dengan Marco. Jadi ada info tambahan ketika mau tahu jawabannya. Nah, di sini kalian lihat terdapat lambang spider dan orang, yaitu berarti Spider-Man. Yang which is kita langsung ingat gambar sahabat mereka yang di foto itu, yang ada Spider-Man, ada Captain America. Berarti di momen ini Ryan tuh mencoba chatting ke Marco untuk memperingatkan kalau ada yang mengincarnya. Dan di notes di HP-nya juga terdapat blog atau website yang mencurigakan. Maka dari itu langsung aja kita buka website dari notes tersebut. Ketika dicoba buka websitenya, wow, ternyata isinya adalah tentang kejelekan-kejelekannya entertainment yang mereka rasakan, yaitu Spidey and Captain, yaitu mereka berdua, Marco dan si Ryan tersebut. Mereka bongkar semua rahasia-rahasia kejelekan entertainmentnya. Jadi tentunya Raymond Fernaldi inilah yang punya motif besar untuk membunuh Ryan karena ancaman-ancaman di websitenya. Jam 20.50 Raymond datang. Ketika datang, dia pakai baju kotak-kotak. Dan ternyata di foto kejadian tersebut ada baju kotak-kotak yang tersimpan di bawah bangku. Berarti emang Raymond Fernaldi ini yang sudah datang terlebih dahulu tanpa sepengetahuan pembantunya. Dia membunuh Ryan terlebih dahulu dan membuat aksi gantung dirinya, si Ryan, dan menyimpan baju kuningnya yang kotak-kotak tersebut di bawah bangkunya sehingga tidak terlihat barang buktinya. Oke, jadi kita udah dapat jawabannya. Ternyata sih manajernya udah kedudukan antara dua orang itu. Oke, tapi menurutku ini seru banget ya guys. Jadi kalau kalian emang mau mengalami pengalaman seperti aku ini, pengen coba menganalisa, investigasi, udah kayak detektif banget ya kan. Nah, kalian bisa banget cek aja judulnya Unsolved, oke? Oke, gitu aja buat video kali ini. Semoga kalian suka. Ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan notification agar kalian tidak ketinggalan video-video aku yang baru berikutnya. Sampai jumpa.